Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, saya Dalma Yeti SPD, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul Proses Perencanaan Pendidikan pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam di bawah bimbingan Bapak Pembimbing kita, yakni Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Namun, untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal, tentu dibutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan pendidikan bukan sekedar menyusun rencana kegiatan belajar, melainkan sebuah proses yang sistematis untuk menemukan arah, tujuan, serta strategi yang tepat agar hasil pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. So, tonton video ini sampai selesai ya, supaya kita bisa sama-sama memahami bagaimana perencanaan pendidikan disusun dan kenapa hal ini sangat penting untuk meningkatkan pendidikan. Yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perencanaan pendidikan adalah proses menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam Islam, perencanaan sangat ditekankan karena setiap amal, setiap pekerjaan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Pada ayat ini mengajarkan kita pentingnya berpikir jauh ke depan, termasuk dalam merencanakan pendidikan agar bermanfaat di dunia dan akhirat. Tujuan perencanaan pendidikan secara umum dapat kita lihat pada 3 bagian. Yang pertama, menjamin pendidikan berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam perspektif Islam, tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan kamil atau manusia yang paripurna, yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Maka, perencanaan pendidikan dalam Islam harus berorientasi pada manfaat bagi kehidupan dunia sekaligus persiapan menuju akhirat. Proses perencanaan pendidikan dapat kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan strategi, metode dan model pembelajaran. Yang kelima, memilih media dan sumber belajar. Yang keenam, menyusun dan penilaian pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah implementasi dan refleksi. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, guru, kurikulum, dan sarana prasarana merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pendidikan. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan prinsip tafakul fid din, yang artinya memahami kondisi dan kebutuhan umat. Misalnya, bisa kita ambil contoh pembelajaran di kelas sekolah dasar. Anak-anak di sekolah dasar cenderung aktif, penuh rasa ingin tahu, dan suka belajar melalui aktivitas-aktivitas konkret. Sementara anak-anak di tingkat menengah, mereka mulai mampu berpikir secara abstrak dan kritis.
Maka, analisis ini dapat membantu guru untuk menyesuaikan materi, metode, dan strategi agar benar-benar relevan. Sehingga pembelajaran tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak kita. Kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan harus spesifik, harus terukur, realistis, dan relevan, serta berbatas waktu. Tujuan ini menjadi arah yang jelas apa yang harus dicapai setelah pembelajaran selesai. Dalam pendidikan Islam, tujuan harus mencakup aspek-aspek jasmani, harus mencakup aspek rohani, aspek akal, dan aspek akhlak. Misalnya, contoh tujuan pembelajaran pada pembelajaran IPA di kelas 5. Bisa kita buatkan siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis dengan menggunakan diagram sederhana. So, dengan tujuan yang jelas, guru dan siswa sama-sama memiliki pegangan. Guru tahu apa yang harus dicapai dan siswa paham mengapa mereka harus belajar materi tersebut. Kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan materi pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, guru menyusun materi pembelajaran. Materi bukan sekedar kumpulan informasi dari buku, tetapi juga harus dipilih dengan selektif. Di sini, guru perlu mempertimbangkan apakah materi sesuai dengan tujuan, apakah materi yang kita bahas relevan dengan kehidupan siswa kita, dan cukup menantang, tetapi tetap mudah dipahami oleh siswa kita sendiri. Contoh, ketika mengajarkan tema lingkungan, guru tidak hanya menyampaikan definisi lingkungan, tapi juga menghadirkan isu-isu nyata seperti kebersihan sekolah, pengelolaan sampah, atau penghijauan. Dengan begitu, materi menjadi lebih hidup, lebih dekat, dan lebih bermakna bagi siswa kita. Kita masuk pada langkah keempat, yaitu menentukan strategi, metode, dan model pembelajaran. Materi yang baik perlu didukung dengan metode dan strategi yang tepat. Guru harus memiliki banyak model pembelajaran, mulai dari ceramah, diskusi, problem-based learning, project-based learning, hingga pembelajaran kolaboratif. Sebagai contoh, pembelajaran tentang sumber energi terbarukan di kelas 6. Guru bisa menggunakan model project-based learning, di mana siswa diminta membuat miniatur kincir angin sederhana. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep energi, tetapi juga belajar memecahkan masalah, bekerja sama, dan berkreasi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan, serta kondisi kelas kita. Guru yang kreatif akan memadukan berbagai strategi sehingga pembelajaran tidak monoton. Oke teman-teman, kita masuk pada langkah yang kelima, pemilihan media dan sumber belajar. Dalam era digital seperti sekarang ini, media pembelajaran sangat beragam. Tidak hanya papan tulis atau buku, tetapi juga video, aplikasi, permainan interaktif, bahkan media sosial. Guru dapat mengembangkan teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Namun, perlu diingat, media hanyalah alat. Yang terpenting adalah bagaimana media tersebut mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kita ambil sebagai contoh untuk menjelaskan sistem peredaran darah pada pelajaran IPAS di kelas 5, guru bisa menggunakan animasi 3 dimensi agar siswa lebih mudah untuk memahami bagaimana jantung bekerja. Sumber belajar pun tidak harus terbatas pada buku teks semata. Lingkungan sekitar, narasumber dari ahli, hingga pengalaman nyata juga bisa dijadikan sumber belajar yang kaya. Kita masuk pada tahapan ke-6,
yaitu menyusun penilaian pembelajaran. Tahapan penting berikutnya adalah merancang penilaian. Penilaian bukan hanya untuk mengetahui siapa siswa kita yang pintar atau tidak, melainkan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran kita tercapai. Guru dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian, seperti contoh penilaian formatif, penilaian sumatif, tes tertulis, proyek, portofolio, atau bahkan observasi. Sebagai contoh misalnya, untuk pembelajaran seni budaya, penilaian portofolio lebih tepat digunakan dibandingkan tes pilihan ganda. Selain itu, penilaian juga harus memberikan umpan balik bagi siswa kita. Dengan begitu, siswa tahu kekuatan dan kelemahan mereka dan dapat memperbaiki diri kita. Kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu menyusun dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Semua tahapan tadi kemudian kita tuangkan dalam sebuah dokumen yang kita kenal sebagai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP ini menjadi peta bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di dalamnya terdapat identitas mata pelajaran, tujuan, materi, dan langkah-langkah, kegiatan, serta media, dan juga instrumen penilaian. Meskipun kini pemerintah mendorong kita untuk membuat RPP yang sederhana, esensinya tetap sama, yakni memberikan arah yang jelas bagi proses pembelajaran. Tahapan yang berikutnya adalah implementasi dan refleksi. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang baik akan berjalan dengan optimal jika diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Namun, guru juga harus fleksibel. Kadang, kondisi kelas kita tidak sesuai dengan rencana. Disinilah keterampilan guru diuji, menyesuaikan strategi tanpa meninggalkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Setelah pembelajaran kita selesai, guru perlu melakukan refleksi. Apakah tujuan kita tercapai? Bagaimana respon siswa kita? Apa kendala yang muncul? Dan apa yang bisa kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya? Refleksi inilah yang membuat perencanaan pembelajaran terus berkembang dan semakin baik dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan tentang proses perencanaan pendidikan. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa perencanaan pendidikan bukan hanya sekedar menyusun jadwal atau program, tetapi juga sebuah proses yang sistematis mulai dari penetapan tujuan, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan strategi, sampai pada tahap evaluasi. Semua itu dilakukan agar pendidikan dapat berjalan efektif, dapat berjalan efisien, dan sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kita semuanya, serta menjadi motivasi untuk terus ikut berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih pada penonton semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.